Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat absen atau presensi atau daftar hadir pada Google Classroom langsung pada aplikasi Google Classroom-nya. Jadi langkah pertama kita masuk dulu ke salah satu kelas ya. Ini saya contohkan, saya di 8C. Kemudian kita masuk ke tugas kelas. Lalu kita klik buat, lalu kita klik topik. Nah, kita tulis di sini presensi atau daftar hadir ya. Kita tambahkan. Jadi ini fungsinya biar terorganisir aja ya, biar tampilannya nanti rapi gitu. Kemudian ini setelah udah jadi topiknya, kita klik buat, kemudian kita klik pertanyaan. Di sini kita tulis misalkan presensi IPS besok hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Sini isilah presensi atau daftar hadir di bawah ini. Ini jawaban singkat kita ganti jadi pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa tulis hadir, terus sakit, misalkan ya. Dia hadir tapi sakit, jadi tidak full. Bisa jadi izin, ya, atau bahkan mungkin tidak hadir. Oke, ini kita kasih pilihan seperti ini. Kemudian ini mau saya itu besok itu ada dua kelas ya, jadi kelas 8C dan 8D. Nah, ini saya klik ini, di tanggal ini saya dua kelas 8C dan 8D. Oke, kemudian dua kelas ya, ini buat semua anak. Ini poin status kita ganti jadi tidak dinilai, karena ini bukan kuis jadi tidak dinilai. Batas waktunya sampai besok itu tanggal 22 ya, jamnya jam 23.59. Jadi waktunya agak lama. Nah, disinilah perbedaan antara tatap muka dan tatap maya ya. Kalau tatap maya kita untuk waktu agak fleksibel karena kita mempertimbangkan kemungkinan anak menggunakan gawainya tidak selalu pada saat yang kita tentukan bisa gitu ya. Jadi kita kasih keringanan untuk waktu. Ya, untuk topik di sini kita ke presensi ya, ke presensi atau daftar hadir untuk topiknya. Oke, siswa dapat melihat ringkasan. Nah, ini kita hilangkan aja checklistnya supaya mereka tidak dapat melihat ya, hanya kita aja yang bisa tahu. Oke, kalau sudah begitu, kemudian kita langsung tanyakan. Nah, ini secara otomatis dia akan masuk ke kelas anak ya, ke posisinya ke anak. Nah, mau lihat bagaimana tampilan pada anak. Ini misalkan saya contohkan ya. Ini saya dengan akun Putri Riri, saya mau join ke kelas tadi yang saya udah tambahkan 8C ya. Oke, 8C itu kita lihat ininya tadi. Nah, biar tahu nanti gimana tampilannya pada anak ya. Kita lihat. Ini saya join sini. Kelas 8C. Nah, ini saya udah join di kelas 8C. Nah, di sini udah ada upcoming ya, tugas yang akan datang ini buat besok. Ini presensi. Ini kalau dilihat view, nah udah ada presensi. Nah, ini ya. Jadi si anak ini, anggap aja ini anak ya, akun anak. Ini dia udah dapat pertanyaan seperti ini. Kemudian misalkan dia mau klik hadir, turn in ya. Kirimkan. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka akan isi. Nah, kita anggap aja misalkan ini udah turn in ya. Oke, turn in. Nah, kita lihat dari sisi guru. Dari sisi guru tadi, ini di kelas 8C, kita lihat tugas kelasnya untuk presensi. Nah, di sini udah ada
dua orang yang hadir nih, ya. Udah ada 2 orang yang hadir. Kita mau lihat siapa sih ini? Yang 2 orang ini ya, kita mau lihat. Nah, oh ini udah ada Juan Ivan udah mengisi ya. Berarti Juan Ivan masih melek nih. Udah langsung ngisi. Walaupun ini sebenarnya buat besok, tapi karena sudah di launching dari sekarang, jadi udah ada yang bisa ngisi. Oke. Ini diberikan kepada 30 orang karena baru 32 orang. Ya, 30 tambah 2 baru 32 orang pesertanya. Oke. Itu cara yang pertama. Sekarang kita mau pakai cara yang kedua. Oke. Kalau pakai cara yang kedua untuk daftar hadir, jadi perbedaannya kalau pakai cara yang kedua ini kita menggunakan Google Form ya. Di sini kalau secara yang pertama tadi, jadi setiap pertemuan kita harus bikin seperti itu. Jadi kalau ada 11 kali pertemuan ya kita bikin 11 kali posting ke anak tugasnya seperti yang tadi ya, dari tahapan awal tadi. Nah sekarang kita mau pakai cara yang kedua. Oke, ini topiknya masih yang tadi ya, nggak usah kita bikin ulang. Sekarang kita pakai pertanyaan tetap. Di sini tadi presensi. Tapi nggak usah pakai pertemuan berapa atau tanggal berapa, udah langsung presensi atau daftar hadir gitu aja. Terus di sini istilah presensi atau daftar hadir di bawah ini. Terus kita kasih tahu isi presensi pada setiap pertemuan. Semuanya lagi, presensi akan selalu tersedia di setiap pertemuan. Oke ya. Nah sekarang kita klik buat. Kita klik formulir. Nah ini langsung akan terhubung ke Google Form. Jadi kita nggak usah keluar-keluar lagi, langsung aja di sini. Nah ya, ini tampilan Google Form yang udah biasa lah ya, udah pada tahu pastinya. Ini kita ganti jadi presensi atau daftar hadir. Di sini di bawahnya mata pelajaran IPS. Nah ya. Kelas Bu Riri. Oke, ini kita klik, sini kita klik. Tulis ini presensi atau daftar hadir. Oke, kalau sudah kita kasih judul seperti ini, biar mempercantik kita kasih header dulu ya. Seperti biasa kita kasih header biar rapi dan biar lebih formal tampilannya. Unggah, cari ya, simpen di mana. Oke, klik selesai. Nah kalau udah kita cari warna, semua warnanya yang agak gelap. Terus gaya fontnya ya ini terserah aja ya, biar anak nggak boring aja, jadi gayanya gaya lucu. Oke, kalau udah seperti ini baru kita klik tambah pertanyaan. Pertanyaan pertama, karena ini buat beberapa kali pertemuan gitu ya, jadi yang pertama jelas tanggal. Nah ini kita ganti jadi tanggal atau date. Oke, jangan lupa require atau wajib diisi. Kemudian setelah tanggal, nama. Nama ini udah langsung jawaban singkat, wajib diisi. Kemudian setelah nama, habis itu pertemuan ya. Oke, sorry, pertemuan bagusnya di ini ya. Di setelah tanggal, kita klik tambah di sini pertemuan.
Oke, biar tidak menyita banyak tempat, kita pakai drop down. Di sini pertemuannya pertemuan pertama, atau misalkan buka kurung langsung dengan ininya. Saya besok itu tentang mengenal negara-negara ASEAN. Oke. Terus pertemuan kedua ini tentang karakteristik negara ASEAN. Oke, terus pertemuan ketiga. Nah, ini bisa apa namanya, menuntut ya nulisnya ya, nggak sekaligus bisa. Jadi kapanpun mau ditambahkan bisa, dan otomatis akan berubah pada tampilan nanti anaknya ya. Oke, saya tulisnya ini buat 1 semester juga bisa ya. Pokoknya ada berapa pertemuan, misalkan saya mau tulis sampai pertemuan ke 10 dulu. Ini disesuaikan dengan apa namanya, minggu efektif yang sudah dibuat ya pada program semester. Buat segini dulu aja, ini nanti bisa ini wajib diisi ya. Jadi tanggal pertemuan, kemudian nama lengkap, baru habis itu di sini kita pakai kelas ya. Kelas juga saya pakainya drop down. Kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F. Oke, ini juga wajib diisi. Oke, ya. Habis kelas, baru habis itu kehadiran ya. Status kehadiran, hadir, izin, sakit, atau wajib diisi ya. Tanggal pertemuan, nama lengkap, kelas, status kehadiran ya, cukup ya. Ini kalau udah kita setting ya di gambar roda ini, kita setting. Tidak perlu batasi ke 1 tanggapan karena ini bukan kuis ya. Jadi sekiranya anak ada kesalahan memperbaiki, jadi dia bisa. Jadi kita kliknya itu edit setelah mengirimkan ya. Kemudian untuk presentasinya tidak perlu diacak ya, tampilkan satu progres tidak perlu, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain ini juga tidak perlu. Kalau ini kita centang, nanti kemungkinan anak mengisi 2 kalinya jadi ada ya. Ini kalau ini fungsinya kenapa boleh ngedit, supaya mereka nggak masuk link lagi yang berikutnya, terus sehingga terdeteknya jadi 2 nama. Kadang-kadang kan seperti itu. Jadi kalau ini dia masih tetap masuk dengan nama yang sama tapi bisa ngedit gitu ya. Kemudian kuis ini tidak perlu diapa-apakan ya karena ini bukan kuis. Nah di sininya selamat presensi Anda telah terkirim. Ini kita simpan. Oke ya, ini udah oke semuanya. Kita cek lagi, cek and recheck kalau udah. Oke, kalau sudah kita atur settingannya seperti yang tadi, kita kembali ke Google Classroom ya. Nah, otomatis tadi tampilannya seperti ini ya, sudah langsung dia di sini nampak ya yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita atur. Ini mau kita kasih ke 8 berapa?
Nah, ini karena nggak ada harinya, tidak seperti yang pertama tadi, contoh pertama ya, ini bisa kita langsung kasih ke semua kelas. Jadi bisa saya kasih ke 8A, 8B, 8D, 8E, 8F. Oke ya, ini diisi setiap pertemuan. Oke, jadi buat 6 kelas, ini poin 100 kita ganti jadi tidak dinilai. Ini kita tidak pakai batas waktu ya, karena ini kan buat setiap hari pengerjaannya. Terus topiknya kita kasih topiknya itu presensi atau daftar hadir. Nah, siswa dapat mengedit jawaban, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, ini nggak usah. Siswa dapat mengedit jawaban, ya boleh ya. Ini kalau udah, jadi kita kirim tanyakan ya, kita klik tanyakan. Oke, lagi proses, kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke kita masuk ke tampilan anak. Jadi tampilan anak akan seperti ini ya. Nah, kemudian anak ngeklik ini untuk mengisi. Oke. Kita contohkan. Ini MM artinya berarti month ya, bulan. Bulannya bulan 7. Tanggalnya misalkan besok ya, tanggal 22. Terus tahunnya 2020. Oke. Pertemuannya pertemuan pertama, nama lengkapnya Putri Riri, misalkan kelasnya kelas 8A, statusnya hadir, submit. Nah, perbedaan dengan yang tadi, kalau yang ini ketika anak sudah mengisi, kita nggak bisa lihat hasilnya di Google Classroom-nya langsung, tapi kita lihatnya di Google Form-nya ya, di respon Google Form-nya. Jadi kita sebagai guru kita balik lagi ke Google Form. Nah ya, ini Google Form. Nah, baru di sini kan tadi pertanyaan seperti ini ya. Kita klik respon. Nah, di sini ada dua yang respon. Kita lihat individualnya. Nah, ini ya udah ada yang ngisi. Ini nama Jian Michael Pranata tuh udah ngisi. Kelas 8E dia hadir. Nah, terus satunya lagi, oke, Putri Riri tadi ya yang saya contohin, ini kelas 8A hadir. Jadi baru 2 orang. Nah, seperti biasa, sama seperti waktu PAT ya. Kalau mau melihat secara keseluruhan, maka diklik membuat spreadsheet-nya. Membuat spreadsheet-nya, ini presensi daftar hadir, kita lihat. Responnya kita hilangin, judulnya biar langsung jadi judul ya. Terus kita klik buat. Nah, ini dia tampilannya ya. Udah 8E udah 2 orang, 8A udah 1 orang. Nah, kalau di spreadsheet kita mau langsung menfilter tiap kelasnya, bisa ya. Ini tinggal klik gambar corong ini, kita klik. Nah, ini misalkan berdasarkan kelas, yang ini kita klik lagi A sampai Z. Oke, nah jadi dia udah mengurut ya. Ini 8A tadi 1 orang, 8E 2 orang. Oke, kemudian kalau namanya ini juga mau kita urut ya, tinggal ini klik A to Z. Nah, dia karena namanya ini C, G, dan P, walaupun ini 8A, dia Putri Ririnya jadi di bawah. Tapi kalau saya lebih prefer kita urutkan berdasarkan kelas saja. Nah, seperti ini. Oke, nanti kalau mau setelah per kelas mau dirapikan lagi namanya biar ABCD, baiknya nanti diunduh aja ini file, kemudian di download ya dalam bentuk Microsoft Excel, maka nanti akan berubah menjadi Microsoft Excel seperti yang sudah pernah saya berikan di tutorial sebelumnya. Baiklah, itu dia tutorial tentang bagaimana kita membuat daftar hadir pada Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.